Awitaning kelar anggo kenya. Jogetan kang progenya angguti budaya kang luhur ingkang katut para lenggah kang pramiyarsa. Dasar ayu tur ayu rupane gandes sasolae puji wake seme. Sembah sujud syukur mrengga Gusti awit sedaya nugraha ayem karahayon tebesake ing kalis kang lelakon beksa puniki marak saking minulya sarna anguri budaya anggo putri Kabyasi. Resmining kang kekidungane macinamat piwang piramane bimbui swasana elok endah nang semake.
hari ini rekor loh Mbak. Kenapa? Orang keblasuk aku. Kok tumben? Loh berarti kan tempatnya itu familiar. Oh. Walaupun kita melewati jurang, gunung, tapi ini sangat dikenal masyarakat luas. Oh. Berarti kan Kamu nanti, termasuk masyarakat luas berarti? loh ya iya luas banget saya itu dari sana ya. Loh ini berarti Ketemu di- penunjuk jalannya itu jelas. Jelas. Terus jalannya itu kok rata. Apa? Ini loh. Enggak bolong-bolong Nggak loh jalannya. bolong-bolong. Mulus semuanya. Betul, jadi kalau ini- menuju ke sini tuh kan sebagai wisatawan misalnya, itu kan nyaman banget. Betul, tadi kita lihat kiri kanan juga ada tempat penginapan, ada apa namanya kebun kayak gitu, kebun-kebun teh. Jadi lucu. Kebun, itu kebunnya orang memang di sini Kebunnya banyak orang. kebun. Iya, di sini banyak kebun. Tapi ada banyak tulisan-tulisan yang menjelaskan Tentang? ini apa. Jadi kita sebagai wisatawan ya tadi lewat itu, oh ini ada tempat ini, ada tempat itu, banyak keterangan yang ada di jalan-jalan. Itu menurut saya keren sekali. Oke, dan setelah sampai di sini tambah keren? Keren, mau langsung ketemu Bu Lurah dikasih sayuran. Langsung dikasih sayuran banyak banget. Iya, kamu padahal belum lihat kebun teh, belum lihat yang lain loh ya, baru sampai kelurahan. Baru baca tulisannya itu. Sudah disambut keramaan warganya. Iya dong. sekali. Coba lihat bapak-bapak ini senyumnya. Loh. Iya kan? Orang-orang ganteng dari daerah sini kita kumpul. Iya. Emang kita di mana sih? Penasaran banget. Hari ini kita ada di Kelurahan Purwosari, Patihombo Purwosari, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo. Mana suaranya? Kita ada di Girimulyo, Mbak. Ini. Iya, makanya kan ada girinya. Giri. Itu kita naik-naik masih jalannya. Kiri jalan terus ya. Iya, Pokoknya kiri jalan terus. Itu kiri apa kanan? Iya. yang jelas kita senang Iya. sekali ketemu dengan masyarakat di sini karena memang kita jalan-jalan, kita pengen ketemu dengan teman-teman pengusaha UMKM. Betul sekali. Dan kita berdua, saya Marta Sasongko Dan saya Aat Kumorojati. bersama Dinas Koperasi dan UKM DIY yang didukung oleh dana keistimewaan, kita sampailah di sini, di tempat ini untuk acara Sarasehan Sibako. Boleh tepuk tangan lagi. Jadi kalau pemirsa mungkin nggak bisa merasakan perjuangan kita berdua naik di sini. Kita mah nggak seberapa, itu yang narik genset, yang bawa sarnafil itu juga lebih perjuangan loh itu Iya, teman-teman tapi tuh. kita tadi berjuang mampir sebentar beli geblek. Tapi Iya. uniknya di sini Kenapa? Pak, tadi tuh saya tuh naik tuh kehabisan bensin loh, bensinnya habis gitu, terus turun full lagi, itu keren loh, cuma di sini saya dapat Karena waktu fenomena. naik langsung tankinya. Jadi kalau naik itu habis, Iya, turun full dapat lagi. Cuma ada di sini fenomena seperti ini. Itu dia. Jadi perlu dicoba, nanti teman-teman bisa Uji nyali ya. uji nyali. Pas naik kehabisan sama bensin. uji dompet juga. Kita harus serep Oke. bensin. Betul. Nah kali ini karena di daerah ini ada tempat-tempat wisata tadi kayaknya ya. Betul. Kita melihat itu dan makanya kita langsung tanya-tanya Ini kepada. kepada bapak-bapak ini, bapak. Biasanya kan ketemunya ibu-ibu. Sekali-kali kita ketemu bapak dulu. Iya. Kita pulang nuwun karena Dan ini bapak-bapak ya. bapak ibu. Ini bapak-bapak ini punya produk dan juga punya cerita tentang daerah sini. Betul. Biar lebih dikenal lagi. Yang pertama dengan bapak siapa? Monggo diperkenalkan. Pak Sarimin. Pak Sarimin. Pak Nama saya. Sarimin itu yang punya produk keren sekali. Sembunyi dulu. Sembunyi. Ya. Nah, ada Gumilir Gumilir Tea. Gumilir Tea. Ini coba bayangin di daerah sini lihat produknya langsung, masa sih nggak percaya Kok, kan? kok keren Kok banget. ini kan udah di Standar supermarket, nasional ya. Iya. Ini keren. Kok banget. bisa seperti Monggo ini? diceritakan Pak. Monggo boleh Ya, dipegang ya, ya. Pak, biar Ya terima Kelihatan. kasih. Jadi kita mau punya produk Gumilir Tea. Gumilir Tea. Ini sebetulnya sangat unik. Oh, gimana, Jadi Pak? perjuangan yang luar biasa kalau ditempuh. Kalau seperti yang dikatakan Bapak Ibu tadi, Ya. ini malah lebih Lebih ekstrim? iya, lebih ekstrim. Soalnya apa? Karena waktu itu teh ditanam di daerah sini, harapan petani itu supaya meningkatkan produksi, meningkatkan ekonomi. Ekonomi. Tapi kenyataannya tidak. Kenapa Pak?
karena harganya untuk pabrik ini tidak bisa enggak masuk. tidak masuk Iya, kepada masyarakat, sehingga pada waktu itu banyak tanaman teh di Kelurahan Purwosari ini yang banyak diganti tanaman lain. Nah, untuk itu kebetulan punya saya ini kok tidak semua kita tebang, hanya bertahan ya, ada yang kita bertahan. Karena apa bisa bertahan? Karena kita tanamnya di dekat rumah. Oh, kalau dekat rumah. dekat rumah kami sendiri. Jadi lihat hitung-hitung gitulah hitung-hitung. Dan akhirnya kita pelihara sampai sekarang, kemudian ada turun tangan dari Dinas Pertanian baik kabupaten maupun provinsi. Saya didekati, akhirnya saya usaha. Sejak tahun 2015 saya nyangkre teh ini pakai sangan, ya disangkre pakai sangan waktu itu. Oke, dan akhirnya saat ini sudah menjadi produk yang seperti ini. Berarti tadinya nggak pakai wadah kayak gini ya, Pak? Dulu hanya pakai plastik yang transparan. Sekarang sudah seperti ini, dan ini penjualannya sampai mana, Pak, kalau sekarang, Pak? Puji Tuhan sudah seluruh wilayah nasional Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Bahkan sudah pernah ngirim ke Maroko 3 kali. Ke Maroko? Iya, tapi dompleng teman, tapi juga sama-sama. Gak apa-apa, kita aja gak tahu Maroko Timor Leste 1 kali. Oh iya. Jadi gak cuma Merauke. Maroko loh ya. Maroko, Merauke juga sudah. Pasti Papua aja sudah. Oke, Pak Sarimin, ini kalau untuk saat ini kan ini produknya sudah sangat bagus sekali, penjualannya juga sudah tertata dengan baik. Ya. Ini kira-kira dari Bapak sendiri untuk mengembangkan usahanya masih adakah yang belum tercapai atau pengen bagaimana lagi hubungannya dengan secara jujur tadi juga sudah kita sampaikan kepada Bapak Kepala BP POM. Oh iya. Ya. Jadi teh saya ini belum MD jadi. Baru PIRT. Untuk itu saya mohon kendalanya masih satu itu karena apa? Produksi teh saya itu sudah tidak menumpang kepada rumah tangga, tapi sudah punya tempat produksi sendiri. Berarti legalitasnya tinggal nambahin, Pak. Ini yang menjadi kendala atau keluhan saya, harapan kami, harapan saya supaya nanti yang meneruskan teh saya ini tetap nyaman, ini harapan saya itu. Legalitasnya. Bapak, ini nanti memang kita tampung. Ada seperti Bapak ini punya kendala-kendala, semoga nanti tersolusikan di acara Sibakul ini. Jadi kalau masalah penjualan, ini tidak bermasalah ya. Bahkan kadang-kadang ini kadang-kadang malah kalau ke saya sendiri tidak siap, datang itu cuma telepon, Mbah, ada stok teh atau tidak? Kalau ada saya mau datang sekarang juga. Jadi ini enak-enaknya seperti itu, tapi tidak enaknya kalau saya tidak siap. Dengan pengalaman demikian saya tetap stok siap. Karena ini sudah kunjungan ya. Sekarang tinggal kemana-mana. Jadi secara manajemen sudah siap untuk selalu ada produknya ya. Terus yang kedua, Pak Bu, karena yang datang ke tempat saya itu ngomong kalau teh buatan Bapak itu enak, justru karena enak saya mengolahnya hati-hati. Jadi saya cermati supaya kualitas teh saya terjaga. Jadi jelas ini kalau beli ini kualitasnya terjaga. Boleh apresiasi dulu dong buat Pak Sarimin, matur nuwun Pak. Matur nuwun Pak. Nanti kita tampung tadi pertanyaannya. Yang berikutnya ada Mas Kis. Ya, kalau Mas Kis ini adalah bestinya Mbak Marta. Selain juga sebagai pengusaha juga pelaku UMKM. Produknya ada ya Mas? Ada di sini. Saya ada Ekraf. Iya, ini salah satunya. Karena salah banyak sebenarnya. Kalau salah satu kan dapat 9. Ini salah banyak. Salah satunya. Tapi beliau juga Mas Kis aktivis dari desa wisata. Berarti punya produk jelas. Akhirnya dia juga mengembangkan desa wisata. Ini bisa diceritakan Mas desa wisata di sini? Baik, kebetulan saya menjadi ketua desa wisata Purwosari sejak tahun 2014, jadi sampai saat ini kurang lebih sudah 10 tahun. Jadi kami di desa wisata itu selain berkegiatan kepariwisataan di
kami juga ngesui atau dalam tanda kutip kami mengumpulkan teman-teman UMKM untuk menjadi tempat belajar para wisatawan, di mana paket-paket kami ada workshop-workshop tentang UMKM, baik yang itu teh, kopi, kemudian kerajinan seperti ini, dan juga makanan olahan, demikian. Jadi langsung ada terintegrasi ya. Betul. Termasuk ini di Teh Gumilir ya Pak Sarmin ya. Termasuk bagaimana membuat ini loh. Membuat keranjang ini. Nah, kalau Mbak Marta kan udah hafal nih, tapi pemirsa yang ada di rumah mungkin ini wisatanya apa saja sih Mas yang ada di sini? Baik, kita alam dan budaya. Jadi kalau alam kami ada Curug Limpang, ada Ayunan Langit, ada Gua Kita Ngencono. Yang wisata religi kita ada Gua Maria Lawangsih. Kemudian wisata buatan kami ada Teh Gumilir, kemudian ada Kopi Tumpang Sari yang setiap saat tamu wisatawan bisa datang ke Purwosari untuk bersama-sama menikmati pengalaman baru. Oke, banyak sekali ternyata. Kamu lagi yang nanya ya, saya nggak nanya loh. Kamu tahu semua ya. Iya. Tapi ini ngomong-ngomong dengan adanya desa wisata, UKM-nya gimana Mas? Ya. Bedanya kalau dulu mungkin tidak dihidupkan desa wisatanya, apa perbedaannya? Baik. Kebetulan kalau mungkin dulu kami berjualan produk-produk itu konvensional, ya ke pasar, ya ke tengkulak atau ke broker-broker besar. Tapi saat ini kami sudah bisa menjual sendiri dengan nilai plus, jadi nilainya lebih besar ketika kami jual kepada wisatawan yang datang ke kami, dan itu pasti akan mendapatkan sesuatu yang lebih luar biasa daripada kami jual ke tengkulak. Demikian. Jadi cuannya iya, value-nya iya. Betul. Ya. Kan wisatawan seneng nih bisa bikin ya. Bisa bikin sendiri, bisa punya pengalaman baru, betul. Kemudian pulang bisa membawa oleh-oleh dan nilai jualnya jauh lebih tinggi daripada jual. Lebih banyak bro. Betul sekali. Berarti sangat berhubungan sekali bagaimana kita mengembangkan wilayah lingkungan kita dengan teman-teman UMKM nanti pasti akan meningkat juga. Apresiasi dong kalau gitu untuk teman-teman desa wisata dan juga Pak Sariman, Mas Kis. Boleh saya ambil lagi produknya biar bisa di-display. Monggo silahkan kembali ke tempat. Dan selanjutnya Mbak Ana sama Bu Sunanti, monggo silahkan. Nah kalau sekarang ibu-ibu janjian lo berdirinya lo ya. Ini kalau yang satu belum berdiri, enggak berdiri juga yang lainnya. Oke. Kalau ini Mbak Ana betul ya? Iya. Tadi sudah disebutkan sama Mas Kis. Kopi Menoreh Tumpang Sari. Kalau yang ini dari KBT. Iya. Oke, yang pertama kopi Menoreh Tumpang Sari. Ini kenapa disebut kopi Menoreh Tumpang Sari? Diceritakan Mbak, silahkan. Ini disebut kopi Menoreh Tumpang Sari karena sistem tanamannya tumpang sari dengan tumbuhan lainnya. Jadi rasa. Contohnya tumbuhan apa? Rumput, banyak berbagai rumput ya, seperti vanili dan berbagai ya. Itu ada hubungannya dengan rasa-rasa si kopinya ya. Jadi kopi Menoreh Tumpang Sari yang ada di Purwosari ini rasanya itu fruity. Untuk robustanya, biasanya kalau robusta itu taste-nya cuma pahit aja, tapi kalau kopi Menoreh Tumpang Sari yang ada di Purwosari ini rasanya fruity. Iya. Gak percaya toh? Gak percaya belum, kan? Tadi tak tungguin gak dibuat-buatin. Jadi nanti kita harus mencoba ya fruity seperti apa. Oke, nah ini kan menarik nih. Sudah dikemas seperti ini. Ini gimana ceritanya bisa menjadi seperti sekarang ini? Iya. Dulu diinisiasi dari Muda Tumpang Sari yang awalnya cuma nongkrong saja, tapi karena melihat potensi yang ada di Purwosari ini ada kopi? Enggak, maksudnya sekarang dibikin tempat minum gitu, dibuat kelompok. Jadi Muda Tumpang Sari ini untuk mengolah kopi karena kopi di Purwosari ini terbengkalai dan songo langit, jadi kita menginisiasi muda-muda untuk mengolah kopi. Sekarang mereka bikin fokus lagi. Jadi kemarin yang terlantar, sekarang pohon kopinya udah mulai open. Iya, sudah.
Mulai Kopen. Kan di sini ada yang Kopen Oh tadi iya. ya. Melewati Kayaknya daerah pernah Kopen nginep ya? kan. Iya. Kopen Homestay. Jadi terpelihara Betul. sehingga akhirnya menjadi salah satu produk Berarti unggulan. artinya tadi yang daripada banyak pemuda-pemuda yang daripada nggak ngapa-ngapain cuma nongkrong. Sekarang ada kegiatan untuk mengolah kopi, ya. dan juga tempatnya juga. Dan bikin Ada, tempat sudah. nongkrongnya sekalian. Sudah ada. Coffee Kemarin shopnya juga. nongkrong di pinggir jalan, sekarang bikin kopi tempat nongkrongnya Kemarin sekalian. nyoba nongkrong di tengah jalan malah ketabrak. Iya, saya. kamu soalnya yang lewat kan. Oke Mbak, terima Oke. kasih. Salam buat Iya. teman-teman muda Tumpang. Muda Tumpang Sari. Muda Tumpang Sari. Oke. Nah berikutnya ini juga kelompok ya Monggo, Bu. Bu, agak maju Ya, sini, ada Bu. KWT Dengan dari dan Ibu Bu Sunanti. Bu Sunanti. Bu Sunanti. Sunanti apa Su besok Bu? Oh, nanti. Nanti aja ya. Bu Iya, biar Sunanti, cepat ya. ini adalah ketua ya, ketua KWT apa namanya? KWT apa Bu? Pakai mic. Puspasari. Puspasari. Iya. Oh kok kayak kenal ya? Itu Puspa kita, Puspa di sana. Puspa admin kita. Oh Puspasari. Puspasari. Ini Iya. berapa anggotanya Bu? Sekarang 30. Sekarang, kemarin berapa? Dulu kan ada beberapa, cuman ada yang sudah meninggal. Oh, yang aktif berapa Berarti dari ibu-ibu 30? semua ini ya, pasti Iya, ya. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Yang aktif? 30. 30 semua aktif. Iya. Tumben. Beneran nih Bu? Biasanya enggak. Apa kegiatannya bikin apa? Bikin apa Bu? Kalau di KWT itu ada pertanian. Pertanian. Terus ada beberapa orang yang bikin olahan pangan. Olahan pangan. Ya, ada. Dari hasil pertaniannya sendiri? Iya. Oh. Itu pertanian di pekarangan atau di mana? Ya di pekarangan ya. Di ada mana-mana? yang- Iya. Terus produk-produknya, tadi kan saya lihat ada pare, ada Ada pegagan pegagan, kayak ya. gitu. Produk kami yaitu Ini- ada keripik pare, Pare. Pare, pegagan, terus? keripik talas, Talas ya. terus ada peyek juga. Oh ada banyak juga. Oh, kok semuanya kriuk ya? Iya, Iya. keren sekali. Ini ngomong-ngomong tiap hari dibikin atau cuma kalau ada pesanan atau gimana? Atau pas Yu? panen aja? Enggak, ini tiap hari juga bikin kan Oh. kadang ada pesanan. Cuman kalau yang banyak pesanan itu pas kalau mau lebaran. Oh. Ya, itu banyak Terus itu sekali. berarti ngambilin punya tetangga-tetangga? Lah kan lagi nggak nanam. Pare ya. Kan kalau pare ini bisa Oh, bisa untuk beli ya. Kalau talas Iya. itu di sini kayaknya terus ada. Oh ada terus, kalau jadi talas aman ya ada Bu? terus, iya. Oke, berarti ini sekarang yang beli siapa aja Bu? Siapa yang beli? Biasanya kita ada pesanan ya. Dari mana pesanannya? Ya Sudah dari mana? pernah ngirim keluar sini belum? Dulu kita pernah ke Alfamart yang sebelum corona. Oh. Tapi setelah corona kita berhenti. Kenapa berhenti? Tokonya Hanya- masih buka loh padahal. Padahal masih loh. Iya. Kecuali tokonya tutup berhenti nggak apa-apa itu tokonya. Ya kita belum menghubungi lagi. Oh, lupa menghubungi lagi. Iya. Oke, ini ngomong-ngomong pernah dengar kalau dari si Bakul ada free ongkir? Sudah pernah? Sudah Sudah. pernah dapat? Sudah pernah dapat. Oh, Sudah pernah berarti- ikut tapi sekarang belum ada. Oh, belum yang- ada lagi. belum Wah, eman-eman yang- loh. Ya untuk mengurusinya belum ada. Oh. Untuk adminnya. Waktunya yang belum. Nanti beli waktu bersama-sama. Di mana belinya? Ya nanti Oh, iya. ini Bu Sunanti mungkin punya. Oke. Oke Bu Sunanti ini salam buat anggotanya. Iya. Semoga besok menginovasi lagi, bikin apa lagi. Dan Pokoknya semuanya apa-apa aktif. 3 kriuk lah gitu. Iya, dan yang penting semuanya aktif. Aktif. Untuk iya, Dijaga keaktifannya, berbisnis. kekompakannya biar maju bersama. tepuk Oke. tangan buat ibu-ibu ini. Terima kasih Mbak Ana dan Bu Nanti. Tetap di sini aja. Iya. Jadi setelah ini kita mau kenalin siapa aja yang hadir. Tapi boleh dong kita langsung undang ya. Boleh. Kalau gitu kita undang. Ibu-ibu tetap di sini. Yang pertama kita akan undang hari ini istimewa spesial telurnya 5. Ini pokoknya istimewa sekali narasumber kita. Yang pertama dengan hormat, dengan tepuk tangan yang meriah kita sambut Ibu PJ Bupati Kulon Progo. Iya, Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA. Bu PJ, ketemu lagi. Monggo silakan. Iya, monggo silakan duduk. Dan hari ini juga istimewa karena Iya. wakilnya ibu-ibu semuanya ini wakil yang luar biasa. Karena semangatnya juga luar biasa. Panggilannya nggak boleh Pak, jadi saya langsung undang Mas Reda. Boleh tepuk tangan buat anggota DPR DIY Komisi B. Monggo Mas di sebelahnya Reda. Bu PJ. Iya, masih muda kan ibu-ibu? Iya. Mas Reda, ini lagi lucu-lucunya ya ini. Lagi lucu-lucu. Silakan, monggo. Mas Reda. Iya. Dan kemudian
Ini juga istimewa. Istimewa sekali Mbak Marta. Ibu-ibu pasti kenal semuanya beliau ya. Karena beliau ini Kulon Progo banget ya. Karena beliau dulu pernah menjadi Bupati Kulon Progo. Kita undang dengan hormat dan tepuk tangan kita yang meriah untuk Bapak Dr. Andes Haji Sutejo Wiharsono. Tepuk tangannya dong. Pak Tejo apa kabar? Sehat Pak? Iya. Senang banget bisa ketemu lagi. Monggo silakan duduk di sebelahnya Mas Reda. Dan satu lagi kalau ini undangnya harus tepuk tangannya benar-benar kita berdua. Karena udah ngasih sayur kita. Kamu kok ini banget sih. Loh, tiba-tiba datang gak ada apa-apa kok dikasih ini. Kasih sayur ya. Saya nunggu beras sama lainnya. Sama lauk paunya ya. Ini Bu Lurah yang luar biasa. Perempuan hebat. Prestasinya juga banyak sekali. Ibu Hajah Sri Murtini AMD Lurah Purwosari. Bu Lurah apa kabar? Iya senengnya. Itu dia. Monggo Bu Lurah. Monggo silakan duduk. Oke. Gimana kira-kira ngobrolannya nanti kan luar biasa nih di sini. Luar biasa. Orang-orang spesial ini ya. Spesial banget pokoknya. Iya. Oke, dan nanti kita ngobrol, kita belajar bareng. Tadi kita juga sudah mendengarkan teman-teman yang ada di sini curhat, cerita, berbagi pengalaman. Kita nanti ngobrol bersama narasumber kita tentunya masih di Sarasehan Sibakul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Sibakul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak Wadin. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Membinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan, sangat luar biasa kan? Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan yang prima. Agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ono Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Sibakul, suruh tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Sibakulnya? Nah, bener Bu, aplikasi Sibakul Bu. Kabeh kinis beres, dari bayar. Berarti kurang bayar? Urus. Pantesan. Oke, kita juga apresiasi untuk yang sudah membuka acara kita pada hari ini. Ada Tari Angguk Kenes dari Sanggar Padma Kinanti. Boleh tepuk tangan untuk teman-teman Sanggar Padma Kinanti. Ini juga khas banget karena tarinya tari Angguk ya. Ini semuanya spesial hari ini. Iya, nah narasumber sudah kita perkenalkan tadi, kita langsung ke Bu Lurah. Ini Bu Lurah ini baru aja juga dapat penghargaan. Ya, penghargaannya luar biasa, nasional skalanya. Ya. Jadi bahkan sampai yang memberi penghargaan ke sini. Wow. Iya. Oh, yang barusan hadir juga. Gara-gara itu loh kan, berarti istimewa kan. Nah, Bu Lurah itu mikrofonnya ada di sebelah. Bu Lurah nggak apa-apa, diceritakan prestasinya biar kita juga ikut semangat. Sekaligus potensi yang ada di sini UMKM-nya seperti apa selain yang tadi kita sudah ada ajak perwakilannya tadi. Iya. Monggo Bu Lurah. Oke, siap. Terima kasih Bu Marta dan Mas Aan. Alhamdulillah saya bisa duduk di sini dan boleh saya cerita potensi yang ada di Kelurahan Purwosari. Ini kami mempunyai potensi yang sangat luar biasa dan apa yang disampaikan Bu Marta tidak asing nih di Purwosari gitu. Hampir tiap tahun Bu Marta
hadir di Purwosari membersamai kami. Yang pertama, kami punya potensi UMKM karena ini tema kita adalah Sarasehan Sibakul. Nanti bagaimana caranya UMKM yang ada di Kelurahan Purwosari ini bisa naik kelas, Bu Marta. Kami sangat berterima kasih untuk bisa duduk di sini. Selanjutnya, potensi apa yang ada di Kelurahan Purwosari? Kami punya potensi baik SDM maupun SDN-nya sangat luar biasa. Dari pertanian, baik petani sawah, petani kebunnya, dan produk-produk UMKM kami juga tidak lepas dari sumber daya alam yang ada di Kelurahan Purwosari ini. Jadi pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Purwosari masih banyak yang muda-muda, baik dari ibu-ibunya maupun anak-anak muda-mudi yang ada di Kelurahan Purwosari ini. Jadi memang ini nanti harapannya dengan Sarasehan ini, Sibakul ini, UMKM yang ada di Kelurahan Purwosari ini bisa naik kelas seperti kelurahan-kelurahan yang lain. Karena kami sudah memiliki status desa wisata, kami sudah memiliki status desa prima, kami sudah memiliki status desa rintisan desa budaya, yang mana UMKM ini bersinergi dengan apa yang kami miliki status tersebut. Jadi alhamdulillah sinergi yang sangat baik dari UMKM yang ada di Kelurahan Purwosari ini. Apa yang disampaikan Bu Marta, di tahun 2023 Desa Wisata Kelurahan Purwosari ini meraih juara 1 Lomba Desa Wisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, alhamdulillah di tahun 2024 ini masih hangat-hangatnya, Bu Marta, kami juga meraih juara 1 tingkat nasional regional barat Lomba Desa Pangan Aman tingkat nasional regional barat. Nah, ini apa yang menjadi kami menjadi pemenang dan meraih prestasi itu, ini tidak lepas dari dukungan dari UMKM yang ada di Kelurahan Purwosari ini. Begitu Bu Marta. Kalau begitu Bu, dengan prestasi yang ada, ini kelurahan sendiri ini sebagai bulurah yang ini satset ini pokoknya bulurahnya ini. Itu bagaimana program-program yang bisa mengangkat UMKM-nya Bu? Punya program apa saja? Baik, kami punya program ini tidak serta-merta kami laksanakan dari kelurahan, Bu Marta, tapi kami juga berkolaborasi, ada dampingan dukungan dari OPD baik dari Kapanewon maupun dari Kabupaten Kulon Progo. Kami dari UMKM yang ada di sini, salah satu kami sebutkan produk Gumilirti, ini kami juga mendapatkan fasilitas dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo kaitannya dengan UPH pengolahan hasil teh yang ada di Kelurahan Purwosari. Yang dari kopi, produk kopinya kami juga ada UPH kopi, yang mana UPH ini berada di unitnya pengolah kopi di bawah naungan Gapoktan di Kopi Tumpang Sari Purwosari. Nah, dari kolaborasi ini program-program yang mendukung UMKM yang ada di Kelurahan Purwosari bisa berjalan dengan seperti ini Bu Marta. Dan yang menjadi PR kami ini ibu-ibu dan pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Purwosari sudah pinter Bu Marta dalam mengolah produknya. Hanya tantangan dari kami cara pemasarannya. Mungkin pemasarannya itu masih terbatas. Artinya kami masih mungkin butuh nanti dampingan dari stakeholder. Ini adalah sedikit pelatihan kaitannya dengan literasi digital marketing. Karena sekarang kalau tidak didampingi itu
tidak akan mengikuti perkembangan zaman sekarang, Bu Marta. Oke, baik. Boleh kita apresiasi dulu dong Bu Lurah. Iya. Ini karena ada di sampingnya Bu Lurah Pak Tejo yang tahu betul Kulon Progo dari dulu zaman dulu kala sampai sekarang beliau adalah Kulon Progo sejati ya Pak. Pak Tejo mengamati, ini salah satu aja Purwosari, tapi secara umum juga Kulon Progo ini kan punya banyak potensi sekarang. Nah, menurut Bapak apa sih yang masih bisa dilakukan Kulon Progo ini bisa terus mengembangkan dirinya Pak supaya juga seperti kabupaten kota di DIY ini bisa setara gitu Pak. Karena ini kan kalau kita melihat kan Kulon Progo masih selalu di belakang. Sekarang sudah ada YIA. Bagaimana kira-kira upaya yang bisa dilakukan masyarakat ini untuk supaya lebih meningkat Pak Kulon Progo? Baik, terima kasih Mbak Marta. Pertama saya ingin sampaikan terima kasih saya mendapatkan kesempatan ini. Saya anggap sebagai satu kehormatan bagi saya. Saya terima kasih. Meskipun saya sudah purna tugas masih diperlukan oleh acara ini. Oleh karena itu terima kasih. Dan selanjutnya berkaitan dengan apa yang disampaikan Mbak Marta. Betul ya, kita masih mempunyai keprihatinan soal ini sehingga kami sejak 10 tahun yang lalu, saya waktu itu mendampingi Pak Dr. Hasto Wardoyo beliau sebagai Bupati, ini mulai membangkitkan semangat supaya warga Kulon Progo ini mempunyai spirit maju dalam arti menjadi manusia produktif ini melalui jargon atau spirit bela dan beli Kulon Progo. Itu kita gaungkan, kita bangkitkan untuk membangkitkan semangat masyarakat Kulon Progo untuk bisa mandiri. Nah, oleh karena itu melalui kegiatan atau jargon bela dan beli Kulon Progo ini ikut membangkitkan semangat dari UMKM, usaha-usaha kecil dan lain sebagainya ini untuk meningkatkan produktivitasnya. Sehingga di Kulon Progo ini waktu itu kan ada puluhan ribu UMKM. Meskipun skalanya hampir semuanya ini mikro Mbak Marta. Belum lagi kecil, apalagi sedang, apalagi besar, masih mikro bahkan mungkin super mikro. Sangat. Sekarang kan ada perkembangan kelasnya mikro, kecil dan itu kan sudah makin meningkat sehingga mungkin menjadikan mikronya itu makin mikro yang ada UMKM di Kulon Progo ini. Sehingga melalui spirit bela dan beli Kulon Progo ini kemudian mendorong kita untuk bisa mengkonsumsi atau menggunakan atau membeli produk-produk hasil dari Kulon Progo sendiri. Dan juga supaya produk-produk hasil Kulon Progo sendiri itu bisa dipasarkan, dijual, dikonsumsi oleh daerah lain. Jadi itulah awal mula mengapa kita kemudian mendorong, membangkitkan, memajukan UMKM tersebut. Meskipun ya memang saya sendiri bukan pelaku UMKM, tapi selama 10 tahun sebagai wakil bupati dan bupati ini banyak menerima masukan, bahkan mungkin banyak keluhan-keluhan yang disampaikan ke kami, sehingga kami tahu bisa memahami apa yang harusnya kita dorong untuk kita ikut memecahkan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Hanya kenapa Pak? Kalau boleh tahu keluhannya masyarakat. Begini, kadang-kadang UMKM, teman-teman UMKM ini sebagai memilih satu usaha itu kadang-kadang hanya bersifat coba-coba kadang-kadang. Kemudian spirit mereka itu ketika sudah melakukan usaha itu berjalan beberapa waktu, kemudian mentok, kemudian rugi, itu kemudian beralih ke usaha yang lain. Mentok pada usaha yang lain itu mentok lagi, ganti jenis usaha yang dilakukan, ganti lagi. Nah, ini diusahakan misalnya saja begini ya, punya usaha di bidang makanan. Kemudian waktu berjalan rasanya kok keuntungannya sedikit banget. Kemudian mentok ganti usaha yang lainnya. Misalnya bentuk usaha lain. Nah, kalau sekali waktu kita kemudian ganti-ganti jenis usaha,
ibaratnya kita itu ikut lomba lari maraton, kita itu hanya berangkat dari garis start terus Mbak Marta. Tidak akan pernah sampai ke garis finish. Wong hanya memulai terus kok. Mulai baru berjalan kembali lagi ke berhenti, nol. ganti mulai dari garis start lagi. Itu menurut saya ya kalau hanya cari pengalaman, oke lah pengalamannya jadi banyak. Tapi kalau ibaratnya lari maraton kita nggak pernah sampai ke garis finish. Hanya mulai dari garis start terus. Lah inilah. Dan juga terutama yang anak-anak muda ketika dulu kan kami membuka semacam curhatnya masyarakat ke Pemda itu kita setiap Kamis pagi jam 6 sampai jam 7:30 kita di rumah Dendias kan buka istilahnya ya temu warga yang curhat mereka kepada kami. Itu banyak keluhan-keluhan seperti itu. Tapi yang saya rasakan kadang-kadang ya kami punya pandangan itu sebenarnya besar tapi kemudian usaha itu segera kepengin sugih gitu loh, terutama yang teman-teman anak-anak muda ini ora patek telaten gitu. Itu kepengin sugih sehingga kemudian kalau melakukan upaya usaha itu ya nek iso badine sing sakakeh-akeh. Padahal sebenarnya banyak itu kan hanya kumpulan sedikit-sedikit toh Mbak Marta. Betul. Iya toh? Wong yang besar itu sebenarnya mulanya juga kecil kok. Orang naik tangga itu juga mesti dari tangga pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Lah nek langsung ke tangga 10 kan itu naik lift. Katoke suwek. Apalagi ya yang garis panjang itu sebenarnya kan hanya titik-titik kecil yang teratur saja. Sehingga saya sering mengingatkan, jangan malu-malu memulai dari yang kecil tapi sekarang. Dari yang sedikit tapi sekarang. Dari sekedar titik tapi mulai sekarang. Jangan punya pikiran besar tapi mengangen-angen tok ora lek mulai. Tidak mulai-mulai itu. Jadi sekali lagi itu jangan tidur terus mimpi itu. Jadi jangan segan untuk memulai dari yang kecil, dari yang sedikit, bahkan dari sekedar titik saja. Karena yaitu tadi yang banyak itu hanya kumpulan sedikit-sedikit. Yang besar itu mulanya juga kecil. Garis panjang itu hanya kumpulan titik-titik. Tapi ya itu tadi teman-teman anak muda kan wow ratulaten celak kepingin sugih niku wow Mbak Marta. Oke, baik. Jadi nggak boleh tidak sabar gitu ya, harus berproses dan harus apa yang disampaikan. Jadi lagi dodol sepi sedino mutung, ganti usaha ngeten teman mesti. Betul. Ayo malah jadi pengusaha terus engko ora rampung-rampung. Soalnya pelanggannya datangnya tahun depan gitu loh. Ya kan kapan bertumbuh bisnisnya. Makanya itulah gunanya kayak kita hari ini ngumpul bersama sesama teman-teman UMKM itu juga saling cerita, saling curhat. Oh, nggonamu rame, nggonaku lagi sepi. Nggonku ya sepi gitu ya. Sama saja sebenarnya. Kita apresiasi dulu atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tejo untuk ibu-ibu. Boleh tepuk tangan dong. Iya. Dan hari ini juga biar kita nggak cuman omong doang, dari Dinas Koperasi dan UKM DIY ini juga mengajak teman-teman dari PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu, Mas Rosid dan juga Mas Reza yang ada di depan tadi Bapak Ibu yang pakai boleh berdiri dong Mas. Baju putih, nggak kelihatan nggak kelihatan. Soalnya ini kan menurun gitu ya, jadi nggak kelihatan. Mas Rosid dan Mas Reza ini nanti akan melayani Bapak Ibu untuk tadi contohnya saya tuh pengen ngurus MD atau saya tuh pengen ngurus PIRT. Nah ini langsung tanya ke Mas Rosid dan juga Mas Reza. Termasuk ibu-ibu sudah dibagi kaos Sibakul. Sudah ada yang ikut Sibakul, angkat tangannya yang sudah ikut. Yang sudah daftar Sibakul boleh angkat tangan. Nah kan sudah ada beberapa kan, Purwosari soalnya ya. Nah yang belum nanti langsung bisa ketemu Mas Rosid sama Mas Reza. Gimana caranya biar bisa ikutan Sibakul ya. Oke, setelah ini penasaran ya, karena nanti Bu PJ Bupati kita, beliau juga sekaligus Kepala Dinas Koperasi UKM DIY. Apa nih tanggapannya untuk tadi problem yang dihadapi oleh teman-teman di sini termasuk Bu Lurah tadi? Gimana cara marketingnya, termasuk Mas Reda, ya kan? Bentuk dukungannya apa Mas? Gitu. Untuk dukungannya, pertanyaannya, untuk mengakomodir teman-teman
yang pengen cepet sugih itu tadi. Soalnya Mas Reda sudah gede duluan. Usahanya maksudnya. Nggak dari Mikri gitu ya. Jadi kalau penasaran tetap di Sarasehan Si Bakul. Bu, di dalam aplikasi Si Bakul, UMKM terdaftar kan mendapatkan pendampingan. Aspek apa saja sih, Bu? Ada banyak aspek, Pak, yang kita dampingi supaya para pelaku usaha ini jadi lebih maju. Salah satunya adalah aspek tentang kemasan. Nah, kemasan ini contohnya inilah, ya. Kemasan ini awalnya biasa kita poles jadi luar biasa. Wah, kalau gitu saya bisa dong dipoles jadi luar biasa? Nah, itu rada angel, Pak. Lah kenapa? Gawan bayi. Nah, sebelum kita ke narasumber, ke Bu Siwi dan juga Mas Reda, kita boleh dong tanya. Kita kasih kesempatan, ini Bapak Ibu, teman-teman yang ada di sini, silakan yang mau tanya, mau menyampaikan sesuatu boleh. Boleh. Oke, silakan. Wah, kalau ini saya juga kenal. Boleh ini adalah diperkenalkan. Bu Care ini di sini, tapi boleh kenalan dulu. Oke, baik, mohon izin perkenalan, nama saya Korea. Saya kerjaan sambilannya cari. Tapi hari ini saya pakai seragam desa wisata. Dan saya juga ikut pramuka loh, Bu Siwi. Ya. Wah, ini komplit ini berarti ya. Pokoknya cari itu cuma sambilan. Iya, jadi saya di pengurusnya Kampung Pramuka Purwosari juga. Nggih, dalam hal ini ya saya ingin bertanya dan saya ingin mengeluh, nggih. Jadi di sini Bu, kami di satu di Kalurahan, yang kedua kami di desa wisata, yang ketiga sedikit banyak di lingkungan rumah kami kan juga kegiatan UMKM-nya banyak. Nah, yang ingin kami tanyakan dan mungkin mohon solusi, Bu. Bagaimana teman-teman yang ada di sini itu bisa yakin bahwa produknya itu bisa naik kelas gitu loh. Karena kalau saya lihat di sini, misal, oh desa wisata baru mau ada event nih, Bu, jenengan bakulan mboten. Aduh, urung gawe. Aduh, sik yo, kayak gitu. Jadi bagaimana cara supaya teman-teman UMKM itu bisa istiqomah dan juga yakin bahwa dia itu dengan ber-UMKM itu bisa tadi yang dingentikake Pak Tejo cepat kaya seperti itu. Itu mungkin Bu Siwi, dan harapannya nanti teman-teman di Kalurahan Purwosari nggih bisa ikut kegiatannya Bu Siwi lebih banyak lagi, dan kita yo nek harapan dari pemerintah kelurahan pesan sponsornya nggih kita bisa naik kelas jadi desapreneur seperti itu. Baik, terima kasih, kami kembalikan matur nuwun. Boleh tepuk tangan dulu dong. Bu Care. Ini Bu Care yang istimewa pokoknya. Betul. Kegiatannya banyak. Lah tadi cari kapan? Cari itu passion. Jadi enggak usah disuruh, itu dia menjalankan tugasnya di masyarakat. Lah ya itu wajib, itu bukan passion. Kalau gitu langsung Bu Siwi toh, Bu PJ toh pertanyaannya. Monggo Bu, silakan ditanggapi. Nggih, matur nuwun Bu Care. Nun sewu Pak Tejo, Mbak Rida dan Bu Lurah. Jadi kalau lihat Purwosari itu kayaknya tadi prestasinya sudah sangat luar biasa ya. Tinggal mau gimana lagi, tapi memang di dalam kita mencapai sebuah tujuan itu pasti butuh sebuah proses kalau mau ideal semuanya gitu. Prosesnya banyak, saya sering menyampaikan bagaimana kita menyadari, mengidentifikasi kemampuan kita, potensi kita, kira-kira potensinya mau seperti apa, potensi sumber daya manusianya sama potensi sumber daya alamnya. Karena tadi Mbak Care menyampaikan
produknya sudah ada, UMKM-nya ada, tapi membuatnya itu musiman menurut saya kan seperti itu musiman, kalau ada event baru buat. Kadang dipeseni baru ada jagongan gitu ya Pak Tejo, yang nggak ada lagi produknya. Itulah kelemahan dari UMKM kita dari sisi kontinuitas, baik kualitas maupun kuantitas. Yang kedua tadi permasalahannya pemasaran. Lah bagaimana pasarnya mau jalan kalau produknya enggak continue kan gitu. Pembelinya produk kita itu tidak hanya satu-satunya ada di sini. Produknya kalau kita cermati ada di daerah lain juga. Mungkin ada di kanan kiri juga ada. Artinya kita juga harus punya komitmen. Komitmennya bagaimana? Ya ini mari kita bersama-sama. Jadi saya sering menyampaikan kalau kita sendiri-sendiri pasti kita punya kekuatan yang beda di saat kita bersatu. Bulurah, kagungan, bungkal mungkin gitu ya. Kadang ibu-ibu ini para pelaku MKM ini kan semuanya di apa ya orang Jawa itu ditandangi sendiri gitu ya Pak. Ditandang beli bahan bakunya yo sendiri, ngolah sendiri, jual sendiri, packaging gitu ya Bu ya. Iya gitu katanya Mbak Marta ini, PR-nya Mbak Marta ini. Apa-apa sendiri gitu. Bahkan masih punya dari ketugasan kita sebagai makhluk sosial. Kadang kanan kirinya ada jagongan. Akhirnya yang tadi kita lakukan sendiri kita jagong di sana, kita enggak memproduksi. Itulah sebetulnya menjadi salah satu kendala dalam hal pemasaran. Karena kalau kita siap mau kita pasarkan, yang paling penting adalah kontinuitas. Kontinuitas dari mana? Kalau saya hanya bisa bikin 5, tetangga saya bikin 5, tetangga yang satunya bikin 5 gitu. Kalau dijumlahkan jadi 15. Di saat Ibu mungkin Bu Ani bikin 5 nggak bisa saatnya, oh Bu Endang bikin. Jadi ada salah satu strategi bagaimana menjadi agregator. Agregator itu bukan agregator itu menjadi agregator itu menjadi penampung ya, penampung. Mungkin kalau di sini kan ada bungkalnya ya Bu Lurah ya. Bisa enggak nanti dengan kesepakatan, saya enggak nunjuk tapi kesepakatan, karena ditunjuk tapi tidak sehati, tidak chemistry-nya enggak ada dari Bapak Ibu, akhirnya kan juga enggak mau jalankan. Tapi di saat ya Bu cari aja yang jadi koordinatornya, maka yang menjadi adminnya, yang menjadi kuncinya adalah Bu Cari yang nantinya bisa mencarikan pasar kemana-mana gitu. Jadi yang membangun ya nanti tadi kan jaringan kepada pasar modern gitu. Dari pasar modern kan perlu ada kesepakatan, kira-kira produknya apa, kualitasnya seperti apa, kuantitasnya seperti apa. Setiap bulan saya bisa mensuplai berapa gitu. Saat mensuplai berapa itu kira-kira berapa yang nanti akan terlibat gitu. Nah, itulah sebetulnya kan manajemen dari sisi usaha ini yang harus diproses, dikelola gitu. Jadi kalau produknya sudah sangat bagus, ini Gumilirti ini saya sudah sering lihat di bandara internasional juga ada gitu. Jadi kan bagaimana cara membranding kalau ke Kelurahan Pak Purwosari ini ada sesuatu yang memang menarik itu. Kita sudah desa wisata. Pastinya di desa wisata ini banyak kunjungan wisata yang tidak hanya menikmati alamnya tapi menikmati terkait dengan kulinernya. Kuliner yang disiap saji mungkin langsung dikonsumsi, tapi ada juga dari sisi produk yang nantinya buat oleh-oleh saat sudah berkunjung dari Purwosari gitu. Ada sesuatu khas dari Purwosari itu apa. Tapi yang paling penting menurut kami di Purwosari itu tinggal bagaimana memanagenya Bu Lurah melalui Bu Lurah. Kalau bicara strategi pemasaran itu sangat luar biasa. Jadi sekarang digitalisasi atau digital atau lebih marketing ya. Marketingnya itu melalui digitalisasi. Sekarang di Sibakul. Di Sibakul ini Sibakul itu bukan sebuah kalau bicara itu bukan sebuah IT atau sistem, tapi ini sebuah strategi. Sebetulnya di Sibakul ini sebuah strategi bagaimana kita bareng-bareng belajar dengan Bapak Ibu. Kami bukan mendata, tapi Bapak Ibu mendatakan dirinya ke Sibakul untuk mengetahui terhadap kekuatan Bapak Ibu dari sisi kemampuan SDM. Bapak Ibu kira-kira saya sudah sesuai belum ya? Saya masih perlu meningkatkan belum ya? Itu dari si SDM. Tadi Bapak juga dari Gumilirti, oh ya ini legalitasnya, kurang MD-nya, mungkin gitu. Halalnya bagaimana dengan Undang-Undang 33 kan sekarang produk
kuliner atau food harus halal gitu. Nah, itulah sebetulnya yang ada di Sibakul. Maka mengidentifikasi, ya Pak dari Gumilir ini perlunya lebih ke kelembagaannya. Nanti kelembagaan dari mana atau dari sisi kelembagaan dari sisi produknya maka perlu disertifikasi. Kita juga ada pergub terkait co-branding, Jogjamak ini kan juga masuk di sana dari Disperindak yang nantinya ke sana. Jadi ini menurut saya ekosistem yang mestinya harus kita penuhi semua, mengidentifikasi. Tapi kembali lagi Bapak Ibu, saat menjadi pelaku UMKM kita harus tahu. Saya sering menyampaikan riset banyak, tapi melihat sebetulnya pasar saya itu siapa toh? Saya membuat produk ini untuk siapa toh? Untuk warga di Purwosari, untuk warga dari Kabupaten Kulon Progo, untuk sampai ke nasional atau sampai go internasional. Di situ kita akan tahu. Ya kalau warga Kulon Progo mungkin cukup PIRT sampai halal. Tapi Bapak tadi saya akan go kok. Maka MD-nya harus melekat kan gitu syaratnya itu. Oh ya saya akan sampai ke internasional, HICCP-nya harus masuk. Jadi kan tergantung kira-kira Bapak Ibu mau sampai di mana gitu. Nah teori-teori ini maka kami melakukan pendampingan dengan teman-teman kami yang bergabung di Sibakul. Kita punya pendamping PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu, yang kami melalui pendampingan ini dengan pembinaan di kelas melalui BIMTEK, mungkin melalui sosialisasi, fasilitas PIRT kita free, PIRT di tahun ini ada 1.800 produk, terus ada halal, tahun ini juga ada 1.100 produk yang nantinya kita sertifikasi halal, baik yang pakai self declare itu ada 600, yang reguler ada 500. Maka tahun ini juga nanti dari Kabupaten Kulon Progo akan fasilitasi melalui kami di Dinas Koperasi ada sekitar 150 produk yang nantinya akan disertifikasi halal dengan reguler. Jadi produk-produk yang memanfaatkan mungkin di sana ini enggak ada ya memanfaatkan daging gitu. Nah, tapi apakah ini terus kita akan jalan enggak? Tanpa ada komitmen, tanpa ada partisipasi dari Bapak Ibu semua kita enggak bisa jalan gitu. Karena kan saat ya saya mau sertifikasi PIRT, mungkin ada uji lab airnya gitu. Saat mau halal ada dokumen-dokumen yang harus dipenuhi. Tadi bukan sudah sukses keamanan pangan ya. Artinya kan ini sudah syarat ini sudah terpenuhi. Tinggal bagaimana kita mengupkan lagi, meningkatkan lagi. Jadi intinya ujung-ujungnya sekarang itu kita nggak harus punya apa ya. Kadang kan saya sering ketemu dari Bapak Ibu yang di beberapa kelurahan, ya kami dibikinkan showroom gitu. Saya sering menyampaikan siapa yang akan mengelola showroom gitu. Artinya kelembagaannya harus kuat. Siapa SDM yang nantinya akan dipasang sini, prosesnya mau seperti apa gitu. Nah, disitulah sebetulnya kita nggak harus punya lapak, Bapak Ibu bisa memproduksi di dalamnya sendiri-sendiri gitu kan. Tadi Pak Tejo ini kelasnya bukan mikro lagi ya Pak ya. Mungkin nggak apa-apa ya Pak ya, nanti naik kelas lagi. Tapi produknya memenuhi terhadap kaidah-kaidah. Kalau belum punya SOP di dalam produksi, kita juga mendampingi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Progo juga mendampingi. Mau ke provinsi juga bisa mendampingi di sana. Bagaimana bisnis yang ada di dalamnya. Nah, disitulah komitmen regulasi dari pemerintah juga sangat luar biasa. Sejak Pak Tejo dulu ada bela beli Kulon Progo ya Bapak ya. Dan sekarang juga ada SE Bupati yang tiap ASN wajib membeli produk dari Kulon Progo, yang pastinya setelah ada komitmen dari pemerintah, harapan kami teman-teman ini juga mari berbenah biar produknya ini yang saat teman-teman atau para ASN terutama membeli itu juga puas. Akhirnya mereka juga menyampaikan kemana-mana, ini marketing juga gitu. Nah sekarang kalau kita tadi Bu Lurah, kami perlu digital marketing gitu ya Bu Lurah ya. Nah sekarang ini kami juga membenahi apa sih yang perlukan kalau lihat Bapak Ibu lewat TikTok ya, TikTok Live, gimana cara TikTok shopping di sana. Nah ini kan belum tentu Bapak Ibu dari sisi ngomong itu menyampaikan sesuatu terhadap produk, inti produk dari Bapak Ibu itu apa, storytellingnya gimana. Maka kami pun melakukan pembenahan-pembenahan dengan pelatihan atau bukan pelatihan sih, lebih ke pembinaan atau pendampingan dengan skema social e-commerce. Jadi social e-commerce itu cara menyampaikan bagaimana menyampaikan produk-produknya biar menarik dan akhirnya masyarakat juga tertarik. Jadi
kami di pemerintah juga terus berbenah sesuai dengan kondisi dan keinginan dari Bapak Ibu para pelaku UMKM. Jadi tadi kalau untuk Desapreneur pastinya tadi saya sudah matur Bu Lurah. Desapreneur itu kan dimulai dengan identifikasi identifikasi potensi dari daerahnya, kelurahannya. Setelah identifikasi kami akan bergerak sesuai dengan komunitas. Nanti akan basicnya komunitas, kita lakukan inkubasi dan kita lakukan pendampingan melalui inkubasi tersebut. Maka di situ kita akan melakukan pendampingan secara terus-menerus dan ujung-ujungnya jadi kira-kira unggulan yang dari Purwosari itu apa? Bagaimana caranya? Pasti harus ada komunikasi dengan kami di Pemda DIY, mengajukan proposal dan dari proposal itu bisa sudah menarasikan terhadap kondisi dan kemauan tujuan dari Desapreneur. Bukan sebuah keinginan, tapi menjadi memang sebuah kebutuhan. Kalau di sini memang butuh Desapreneur karena akan meningkatkan tadi kapasitas dari para pelaku UMKM atau UMKM naik kelas. Karena yang naik kelas tidak hanya Bapak Ibu dari para pelaku UMKM, tapi pemerintahnya juga mesti naik kelas. Kita masih punya PR stunting ya Bu ya, punya PR stunting, kemiskinan di Kulon Progo. Tapi kalau melalui para pelaku UMKM ini sudah sejahtera, pastinya apa-apa yang menjadi PR tadi juga akan terentaskan. Mungkin itu. Baik, kita berikan tepuk tangan buat Bu PJ Bupati, sekaligus juga Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY. Dan informasinya sudah lengkap ya, paling enggak Bu Cari sudah bisa menerima jawabannya ya, nanti langsung bisa dieksekusi di depan. Dan apa yang disampaikan oleh Bu PJ Bupati tadi juga ada di informasi Dinas Koperasi UKM DIY. Betul. Boleh diakses sosial medianya ya. Silakan nanti di follow Instagramnya, Facebook dan Twitter serta YouTube-nya. Iya, nah ini yang terakhir. Ini kan tadi sudah disampaikan dari kelurahan, dari Pak Tejo, dari Bu PJ Bupati, Kulon Progo banget. Dan juga Dinas Koperasi sebagai mitranya Komisi B. Pertanyaannya, Mas, juk niki pripun nggih Mas? Ajeng pripun? Ajeng pripun niki Mas? Men cepet sugih ajeng pripun niki? Komisi B itu kan benar-benar juga yang dilihat juga salah satunya UKM Mas. Juk pripun Mas? Mboten Mbak Marta tok sing tekon ngoten niku. Mbak Siwi mesti iki njuk piye ya Mas ngono. Seneh Bu Cari tadi. Piye to Mas wis tak dukung kok ora ono perubahan kan seperti itu kan biasanya kan seperti itu. Kan Purwosari dukung Mas Rida kabeh kan seperti itu toh. Kok enggak ada perubahan. Jadi dari segala yang sudah ada itu seperti nomenklatur yang sudah disandang Desa Purwosari dari desa wisata sampai desa pangan aman, kampung pramuka, banyak sekali ya Bu Lurah. Itu saya mengucapkan banyak terima kasih dengan Bu Lurah dan para masyarakat telah mencapai satu cita-cita kemajuan yang ada di Desa Purwosari yang tepatnya di salah satu pegunungan menoreh. Selain ada Samigaluh, ada Kalibawang dan ada Kokap. Nah, Purwosari ini ada di Girimulyo dan yang disampaikan Mas Aat sama Mbak Marta tadi tentang infrastruktur jalannya tadi halus itu ya berkat kepemimpinan Hasto Tejo pertama dan kedua, tepuk tangannya Ibu. Nah, itu terkait bedah menoreh karena apa? Bicara UKM itu goalnya itu cuma satu Mbak Marta, bukan olahan, bukan itu sistem itu Bapak Ibu pun pinter sedanten. Mbak Siwi sebagai Kepala Dinas Koperasi juga sudah punya regulasi, sudah punya sistem bagaimana toh aku ngampu anak-anakku UMKM ini biar bagus. Tapi dari goalnya cuma satu, kesejahteraan hidup. Goalnya cuma itu. Jadi bagaimana yang bergelut di bidang jasa, makanan atau yang lain di wilayah DIY dengan kita menyandang DIY itu sebagai termiskin dan itu menjadi konsentrasi bersama di legislatif tingkat provinsi maupun dari eksekutif dari Pak Gubernur bagaimana goalnya itu kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan yang ada di DIY. Nah, itu sudah banyak dilakukan oleh para pendahulu kita termasuk tadi jalan yang sudah mulus itu namanya kan bedah menoreh. Nah, bedah menoreh itu juga harus dilanjutkan
lagi. Yang saya harapkan kepemimpinan besok di pilkada yang ada di Kulon Progo ini juga harus melanjutkan bedah menoreh. Setuju mboten Bapak Ibu? Nah, karena apa? Karena itu salah satu akses untuk meningkatkan kesejahteraan juga. Jadi cita-cita Bupati Wakil Bupati terdahulu itu tentang suksesnya bedah menoreh yang berimbas kepada kesejahteraan masyarakat. Banyak wisatawan ada di Kulon Progo, khususnya yang ada di lereng menoreh ini. Karena apa? UNESCO juga barusan menetapkan masalah menoreh ini tentang biosfer itu. Jadi ada di Kokap sampai Kalibawang, nanti sampai lagi di Merapi dan Merbabu. Itu tanggal 20 Januari kemarin UNESCO menetapkan menoreh itu sebagai hamparan biosfer yang sustainable yang bergandengan dengan pariwisata. Ketika berbicara UKM itu sudah saya sampaikan seperti seni dan budaya suku dan bangsa. Wah, ribuan le ngampu berbeda-beda, ada yang roti, ada yang olahan goreng-gorengan, ada yang buah-buahan, ada yang olahan dari tumbuhan untuk dijadikan minuman yaitu teh dan kopi. Ada lagi nanti teh apa sih abang-abangnya Bu jenenge? Daun apa? Rosella terus rempah merah. Di sini juga ada. Dan itu tadi bisa tercapai ketika eksekutif bekerjasama dengan legislatif itu untuk berkomitmen bagaimana kesejahteraan yang ada di DIY ini meningkat. Ketika komitmen itu bersama dibangun, saya yakin semua ini sing Bu Jarek tadi bilang piye carane ben cepet sugih, yo ojo cepet-cepet Bu Jarek, namanya aja naik kelas tuh step by step gitu, capture by capture, nanti 1, 2, 3. Tapi saya harapkan ini bersama-sama, saya yang ada di legislatif yang kebetulan juga daerah pemilihannya di Kulon Progo, termasuk salah satunya ada di Kapanewon Kirimulyo Purwosari ini bekerja sama dengan pemerintah kelurahan sampai pemerintah provinsi ini berkomitmen bersama bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya ada di wilayah menoreh, mau di bidang UKM, mau di bidang jasa pariwisata, mau di bidang peternakan, perkebunan ataupun yang lainnya. Yang penting ketika nanti para pemangku kebijakan itu bisa duduk bersama dengan dan berkomitmen bersama, contohnya berkomitmen tentang bela beli Kulon Progo itu tidak mudah nggih, Pak Tejo. Itu tidak mudah dan itu benar-benar harus dicontoh karena memang itu menjadi jargon dan cita-cita bersama yang ada di Kulon Progo. Kemarin saya ngobrol podcast juga dengan dinas sing ngurusi beras dan lain-lain itu juga. Kulon Progo ini juga menjadi salah satu yang menolak bantuan beras untuk kestabilan inflasi pada waktu itu karena apa? Karena berkomitmen punya beras dewe, didol dewe. Itu salah satu bukti. Tetapi juga berbicara itu tidak mempunyai sistem itu juga tidak mudah. Engko tanggane dhewe ya le tuku kopine tanggane gitu, tidak tuku kopi di toko-toko kan seperti itu. Itu butuh komitmen bersama. Seperti itu Mbak Marta. Tadi goalnya itu kesejahteraan. Baik, tepuk tangan dulu dong buat Mas Reda. Mas Reda ini tambah pinter semenjak menumbuhkan. Iya, tapi komitmennya makin kuat ya, kan jelas nih. Kulon Progo itu sudah punya bela beli Kulon Progo. Itu jargon yang tidak ada di kabupaten kota tidak ya, ada. Hanya di Kulon Progo dan ini dilanjutkan. Bu PJ Bupati juga kemana-mana juga bela belinya itu dilanjutkan, termasuk komitmen untuk Bu Lurah membeli produknya UMKM kan, Bu Lurah?
Oh belilah Mas Angga. Dulu Pak Tejo pasti ya Pak. Iya. Sampai gebleknya tuh masih di sini loh kalau Bapak ya. Geblek rentengnya tuh masih ada loh. Kamu tadi tanya itu Pak Tejo punya geblek ya? Geblek rentengnya aja masih di sini ya. Jadi komitmen itu yang Mas Reda. Tapi kita punya komitmen nggak untuk berusaha ibu-ibu? Gimana ibu-ibu? Komitmen nggak? Yo sok-sok nek ora masuk angin mbak, ngono kuwi terusan ya. Ya. Tapi jelas ya kita mendengar semuanya komitmen legislatif Mas Reda sudah menyampaikan. Dari eksekutif itu pemerintah daerah ini Bu PJ, Bupati dan Bu Kepala Dinas. Pak Tejo jelas sudah mengawali. Bu Lurah apalagi tinggal nanti nagih. Nagih komitnya beliau tapi kita juga komit gitu ya. Ibu-ibu dapat sesuatu dari sini? Obrolan ini mendapatkan apa ya? Pencerahan. Yo cerah wong gak mendung gitu ya. Minimal ada harapan baru. Ada semangat. Ya, ada semangat. Semangat bagaimana ya. Harus konsekuen. Sesuk dodol terus tekan anak putu. Jangan patah semangat. Sudah banyak contoh sukses ya. Betul. Iya, tadi Pak Sarimen, Tagu Milirnya, tadi Mas Kes ini pencetusnya untuk desa wisata sudah juara. Betul. Juara 1 loh ya. Luar biasa. Terus ini Mbak Care ini loh ya. Mbak Care. Pokoknya Kakak Care Pramuka. Kakak Care ya. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Yeah. Dan satu kali juga tepuk tangan untuk para narasumber istimewa kita, matur nuwun, Bu PJ Bupati, Bu Siwi, Mas Reda sekali lagi, matur nuwun, Pak Tejo matur nuwun sangat dan Bu Lurah semangat terus mencetak prestasi yang membanggakan. Iya, biar selalu warganya terinspirasi ya. Dan sejahtera. Terus kita mau ke Teh Gumilir apa Habis mau ke kopi tumpang sari? Kita menunggu arahan dari Pak Mas Reda. Karena tadi kan duduk bersama gitu ya. Itu duduk di mana gitu dan bersamanya kapan gitu ya. Makanya kita nunggu aja habis setelah ini ya. Jadi tak berdua pamit, saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumarojati. Terima kasih Dinas Koperasi dan UKM DIY yang membuat kita semuanya makin semangat dan terus menyemangati seluruh pelaku UMKM. Kita mau semangatin Bapak Ibu yang ada di sini. Kita yel-yel lagi Bu. UMKM naik kelas, Jogja istimewa.